Halo Sobat Belajar Otodidak, kembali lagi bersama channel Belajar Otodidak. Kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tes psikotes part 2, yaitu tip psikotes warteg. Apa sih warteg? Ya, jadi warteg itu bukan orek tempe ataupun sayur bayam ataupun kentang, telur dan lainnya, tetapi tes warteg adalah tes warteg itu sebenarnya dari penemu ataupun pengembang psikotes ini yang namanya itu Eric Warteg ya, dan tujuannya adalah untuk mengetahui karakter sobat sekalian dari segi imajinasi, emosi dan lain sebagainya ya. Jadi bentuknya akan seperti ini ya. Nanti sobat akan dihadapkan dengan 8 gambarnya berupa titik, garis ataupun kombinasi diantaranya, dan kita diminta untuk melanjutkan gambar-gambar yang ada ya menjadi sebuah bentuk yang lebih nyata, lebih jelas ya. Dan nanti perintahnya ketika pada tes yang sesungguhnya, sobat akan diminta untuk mengurutkan gambar mana yang dimulai dari pertama hingga yang terakhir sampai 8. Setelah itu sobat juga akan diminta untuk menuliskan gambar mana yang paling disukai dan gambar mana yang paling tidak disukai. Dan untuk mengerjakan tes warteg ini kita hanya diberikan waktu 30 menit saja. Jadi sebaik mungkin kita harus mempersiapkan diri karena kita butuh daya dan imajinasi. Oke, beruntungnya kita akan coba mempelajari satu persatu sebagai referensi ya. Ini bukan jawaban yang terbaik, tapi hanya sebagai referensi aja, dan kita akan jelaskan satu persatu makna tersembunyi dari gambar-gambar di tes warteg ini. Oke, yang pertama gambar titik yang ada di tengah-tengah. Kira-kira makna tersembunyinya adalah apa? Ya, makna tersembunyinya adalah dalam tes ini si penguji ingin mengetahui karakter sobat sekalian dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan baru yang berbeda. Nah, jadi maknanya di sana ya, untuk sebuah titik kecil yang ada di tengah ini. Oke, kita kasih referensi yang pertama ya, ini hanya sebuah referensi saja. Sobat bisa membuatnya seperti jam dinding ya, sebagai porosnya. Lalu di sini ada angka-angka yang mungkin bisa menunjukkan bahwa kita itu lebih fokus pada kedisiplinan ataupun berpacu dengan waktu ya. Dan yang selanjutnya ada kembang ya, ini sebagai benihnya. Oke, lalu ada papan untuk panah ya. Ini bisa diartikan sebagai seorang yang target oriented ya, kita berfokus pada target. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa dalam tes warteg ini kita tidak dituntut untuk bagus-bagusan gambar. Jelek ataupun bagus sebuah gambar yang kita akan kerjakan nanti itu tidak berpengaruh, karena kita hanya dituntut membuat gambar yang jelas ya, itu. Oke, selanjutnya di gambar yang kedua kita akan dihadapkan dengan lengkungan garis kecil mungkin seperti cacing ya. Namun ternyata memiliki makna ya. Maknanya adalah ya, saya kasih tahu, gambar ini mengisyaratkan suatu kehidupan yang bebas namun tetap dinamis ya. Oke, nah referensi yang kita berikan yang pertama bisa burung ya, mulai dari mulutnya ya, burung sedang berdiri ataupun berdiam diri di sebuah tangkai ataupun dahan. Terus yang selanjutnya adalah burung yang sedang terbang ya. Lalu referensi yang selanjutnya ada mungkin lekukan dari sebuah bunga
Ya, ini semua maknanya cukup positif. Oke, lalu gambar yang ketiga, kita akan dihadapkan dengan 3 garis vertikal ataupun 3 garis yang menjulang ke atas dengan ukuran dari kecil hingga yang besar. Kira-kira ada makna tersembunyi apa? Ya, gambar ini memiliki makna yang kaku namun teratur, yang menunjukkan seberapa besar ambisi sobat dalam meraih cita-cita dan kesuksesan. Ya, itu ternyata maknanya. Referensi yang bisa kita berikan, yang pertama ada meja dan kursi, ya. Lalu yang selanjutnya ada rentetan tiang listrik jalanan. Lalu gambar yang selanjutnya ada sebuah pagar rumah ataupun pagar suatu bangunan, ya. Kurang lebih seperti itu, jadi dari garis kecil sampai garis paling tinggi. Oke, berlanjut ke gambar yang keempat, kita akan dihadapkan dengan kotak kecil di sebelah kanan yang arsir tebal hitam. Maknanya apa kira-kira? Ya, gambar ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pikir atau cara sobat dalam memecahkan masalah. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, referensi yang bisa kita berikan yang pertama adalah mobil. Ya, mobilnya ini seperti mobil apa namanya? Angkutan, ya, di belakangnya ada jendela. Jadi mungkin ini menggambarkan kita itu lebih ingin sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Lalu ada anyaman, ya, mungkin seperti kerajinan tangan. Lalu yang selanjutnya ada papan catur, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan dihadapkan dengan gambar kelima, ya, seperti huruf T tapi terpisah yang sedang miring. Nah, ternyata memiliki makna tersembunyi juga, yaitu ini digunakan untuk menguji bagaimana cara sobat dalam bertindak ternyata, sobat sekalian, ya. Jadi kita akan diuji. Nah, kira-kira akan kita lanjutkan gambarnya menjadi seperti apa? Referensi yang pertama yang bisa sobat gunakan adalah alat tulis kantor, ya. Ada penggaris, ada buku dan pensil. Lalu yang selanjutnya suntikan ataupun injection. Dan yang berikutnya adalah setir, ya, setir dari mobil Formula One mungkin, ya. Dan di sana banyak penonton yang bersorak mendukung kita sedang balapan. Jadi dari garis T ini, ya, T terpisah. Lalu di gambar yang keenam kita akan dihadapkan garis putus, ya, yang menyamping lalu yang ke atas. Nah, kira-kira ada makna tersembunyi apa? Bisa kita pikirkan. Nah, ternyata gambar itu bertujuan untuk melakukan tes pada cara berpikir dan analisis sobat sekalian, ya. Oke, referensi yang bisa kita berikan adalah pertama, ini mungkin sebuah apa ya, lemari dan TV, ya. Lalu yang selanjutnya ada kamera digital, dan yang selanjutnya ada garis yang ini kita buat sebagai monitor, lalu yang ini ada dari CPU. Oke. Lalu gambar yang ketujuh kita akan dihadapkan dengan garis-garis yang melengkung. Nah, gambar ini berkaitan dengan kehidupan, ya, dan perasaan seorang, apakah memiliki sifat yang stabil, dewasa, ataupun kekanak-kanakan. Oke, kita bisa jelaskan dengan pilihan gambarnya. Ini gambarkan kucing ataupun hewan. Lalu yang selanjutnya sobat bisa menggambarnya dengan ini seperti tas kecil, ya, mungkin. Lalu yang selanjutnya ada sandal, ya. Jadi tinggal pilih mana yang bisa dikerjakan dan cocok dengan sobat sekalian. Lalu gambar yang terakhir adalah garis lengkung. Nah, kira-kira maksudnya apa?
Ya, maksudnya adalah untuk menguji bagaimana sifat sobat dalam kehidupan sosialnya. Kebayang harus menggambar apa? Ya, kita kasih referensi yang pertama, sebuah atap ya, atap dari sebuah tempat ibadah. Lalu yang berikutnya ada jamur ya, dan yang terakhir ada payung. Nah, ini bisa kita jelaskan. Mungkin ini taat beribadah, ini jamur, berarti kita lebih senang tumbuh dengan orang lain, atau mungkin yang satunya kita berusaha untuk melindungi ya. Dan saat sobat sekalian mengerjakan tes warteg ini, pastikan kertasnya tidak jadi lecek ataupun jadi kotor ya. Lalu cobalah menggambar pilihan yang paling mudah dan tidak perlu berpikir terlalu lama, karena waktunya ya tidak banyak. Jadi kalau misalnya gambarnya ada 8, kita dikasih waktu 30 menit, berarti kurang lebih sekitar ya 4 menit kurang dalam satu gambar. Jadi ya gambarlah sebisanya, nggak perlu bagus-bagus, yang penting bentuknya lebih nyata. Oke, itu saja dari saya, dari Belajar Otodidak. Harapan kami sobat sekalian dapat diterima ataupun lolos seleksi. Untuk itu tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.